Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UIC dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan ini. Kembali lagi bersama saya Singgih Mitro S. Setelah pada sesi sebelumnya kita telah mempelajari notasi penulisan algoritma. Hari ini di pertemuan ketiga saya akan membahas tentang flowchart. Nah, di sini apa itu flowchart? Maksud saya sebelum masuk flowchart, saya akan membahas tentang pokok bahasan. Yang pertama saya akan membahas definisi flowchart, kemudian macam-macam flowchart, pembuatan flowchart, dan contoh flowchart. Nah, apa itu flowchart? Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, flowchart juga merupakan cara penyajian dari suatu algoritma yang sudah dijelaskan. Bagaimana cara penulisan algoritma, salah satunya dengan flowchart. Nah, macam-macam flowchart. Flowchart itu ada dua, ada flowchart system dan flowchart program. Nah, kalau flowchart system ini adalah urutan proses dalam suatu sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Sedangkan flowchart program yaitu urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Nah, ini perlu diketahui oleh teman-teman semuanya macam-macam flowchart. Nah, ini adalah contoh flowchart program. Contohnya dalam peminjaman barang. Seperti ini. Yang pertama, permohonan peminjaman barang. Setelah itu, melihat ketersediaan barang, surat izin barang keluar, kemudian barang keluar. Sesimpel inilah flowchart program. Ini contoh simpelnya. Selanjutnya, nah ini contoh flowchart system. Contoh ini lampu tentang pertama mulainya lampu tidak berfungsi. Lampu terpasang, kalau tidak pasang lampu, kalau iya langsung bola lampu terbakar. Kalau terbakar berarti ya ganti lampu. Kemudian selanjutnya kalau tidak perbaiki lampu dan selesai. Ini adalah contoh flowchart sistem yang sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang digunakan pada flowchart. Nah, kita nanti fokusnya ke sini, memakai simbol-simbol flowchart ini. Yang pertama, ini yang agak bulat ini disebut terminator. Ini fungsinya untuk memulai atau mengakhiri program. Kemudian ada tanda panah. Ini arah aliran, menunjukkan arah aliran proses pada program. Yang ini, ketiga ini namanya preparation, yaitu pemberian nilai-nilai awal pada variabel. Kemudian kalau yang ini kotak ini proses yang dilakukan dalam mesin komputer. Nah, kalau yang jajar genjang ini input atau output data, yaitu fungsinya untuk simbol input output data tanpa memperhatikan jenis peralatannya. Kemudian ini ada subprogram, ya fungsinya untuk proses program. Kemudian ada JSON atau kondisi. Nah, ini menggambarkan sebuah kondisi yang berfungsi untuk penyelesaian data benar atau salah. Nah, kemudian ada
yang bulat ini one connector itu penghubung flowchart yang terpisah pada suatu halaman. Nah ini kalau yang bawah ini namanya off-pack connector, yaitu menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terputus pada halaman yang berbeda. Nah ini perlu dipahami simbol-simbol flowchart. Nah untuk lebih paham nanti kita praktekkan di modul yang sudah saya siapkan. Nah dalam pembuatan flowchart itu ada 3. Yang pertama harus ada inputnya, kemudian ada prosesnya, kemudian harus ada output. Selanjutnya, nah dalam pembuatan flowchart ini yang harus kita hindari. Nah yang pertama adalah hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika berbelit-belit. Jadi ngulang terus nggak selesai-selesai itu tidak boleh. Kemudian jalannya proses harus digambarkan dari atas ke bawah dengan memberikan tanda panah untuk memperjelas. Sebuah flowchart diawali satu titik start dan diakhiri dengan end. Nah, harus ada awal dan harus ada akhir. Nah ini adalah contoh flowchart. Nah ini flowchart perlu bawa payung. Nah ini mulai dan ini selesai. Yang tadi ini adalah decision, keputusan. Kalau hujan mana nih? Tidak, berarti tidak perlu bawa payung. Selesai. Hujan, ya, cari payung. Payung ketemu enggak? Tidak, berarti balik lagi nyari payung. Kemudian kalau iya berarti bawa payung. Selesai. Nah seperti ini adalah implementasi nanti di pembuatan flowchart. Yang simbol-simbol nanti dipraktekkan atau dibuat seperti ini. Nah, cukup dari saya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan tugas pertemuan 3 yang ada di AIDS TLS. Semoga teman-teman tetap semangat mengikuti perkuliahan ini. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan ke saya. Cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.